Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Ya, anak-anak, di pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran bahasa Inggris berbasis PLBJ ya. Lanjutan yang sebelumnya, sekarang kita masuk ke bab 9 atau chapter 9. Let's play Takada Lobang. Ayo memainkan permainan Takada Lobang. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, Bu Guru minta dukungan kalian untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Terima kasih. Yuk kita masuk ke pembahasan pertama. Pertama-tama, kalian harus mengetahui beberapa kata-kata yang menyangkut tentang waktu ya anak-anak. Pertama ada kata clock, artinya jam dinding. Kalian bisa mengikuti ya, clock, jam dinding. Lalu watch, jam tangan. Kalian bisa bedakan ya, jam dinding tadi clock, sekarang jam tangan watch. Nah, sekarang yang berkaitan dengan jam. Ada hour, artinya jam. Misalnya, saya belajar hari ini selama 5 jam. Ya, jadi itu arti dari hour atau jam untuk seperti itu ya, kalimatnya seperti itu. Lalu minute, artinya menit. Lalu second, artinya detik. Kemudian yang ada di jam itu biasanya ada jarum ya. Kalau pada jam analog itu ada jarum jamnya. Untuk jarum detik dalam bahasa Inggris adalah second hand. Kemudian jarum panjang long hand. Jarum pendek short hand. Ya, kalian pasti tahu ya jarum detik itu yang selalu bergerak pelan-pelan itu. Kemudian yang long hand adalah jarum panjang, itu yang menunjukkan menit. Kemudian yang short hand, jarum pendek, itu yang menunjukkan jam. Nah, lalu anak-anak, kalau dalam bahasa Inggris, penyebutan waktu itu dibagi menjadi dua, AM dan PM. AM itu singkatan dari ancient meridian, yang artinya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kemudian waktu PM atau artinya singkatannya post meridian, itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, seperti itu ya anak-anak kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kita di Indonesia biasanya ada yang menggunakan juga 12 jam ataupun waktunya 24 jam. Ya, seperti kita kadang pakai untuk jam 1 siang itu ditulisnya 13.00. Ya, itu berarti penggunaannya untuk 24 jam ya anak-anak. Semoga kalian mudah dalam memahaminya ya. Lanjut, sekarang yang berkaitan dalam jam. Ada a half, yang artinya setengah atau 30 menit. Lalu a quarter, yang artinya seperempat atau 15 menit. Kemudian ada juga past, yang artinya lebih atau lewat, kalau seperti yang biasa kita ucapkan. Jam 7 lewat 5, seperti itu ya, pemakaiannya lewat. Atau kita bisa memakainya juga dengan arti lebih. Lalu to artinya kurang. Jam 7 kurang 5, misalnya seperti itu ya. Dan yang menyatakan waktu tepat ya adalah a clock. Jadi a clock adalah digunakan untuk keterangan jam tepat. Misalnya jam 7 tepat. 7 o'clock. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalian lihat gambar berikut.
Nah, di sini kita akan mempelajari untuk keseluruhan jam analog ya, seperti ini. Di sini, di sebelah kiri kalian bisa perhatikan ada kata to. Lalu yang di sebelah kanan, past. Nah, di atasnya juga nih yang kecil-kecil ada tulisan. Kalau arahnya ke angka 12, titik-titik o'clock. Ya, misalnya kita akan membuat jam 5 tepat. Berarti jarum pendeknya ada di angka 5, kemudian jarum panjangnya di angka 12. Atau dalam bahasa Inggrisnya, 5 o'clock. Nah, setelah o'clock, kita lihat dulu yang seperempatnya ya, yaitu a quarter past. Di sebelah kanan a quarter past, di sebelah kiri a quarter to. Ya, dilihat sudah kelihatan ya. Yang di angka 3, a quarter past. Atau tadi apa a quarter artinya? 15 menit. Karena di sebelah kanan past berarti lewat 15 menit. Kemudian yang di sebelah kiri yang di angka 9 adalah a quarter to. Artinya kurang 15 menit. Ya, kita contohkan misalnya jam 7 lewat 15 menit. A quarter past 7. Seperti itu ya, jadi penempatan jamnya itu setelah titik-titik. Jadi menitnya dulu, baru jamnya. A quarter past itu menunjukkan menit, kemudian jamnya adalah 7, jadi 7. Jadi penempatan jamnya di belakang ya, dalam bahasa Inggris seperti itu. Begitu juga dengan yang sebelah kiri, yang di angka 9, a quarter to 7. Jadi artinya adalah jam 7 kurang 15 menit. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi sudah belajar tentang o'clock, yang tepat, kemudian a quarter, yang lewat 15 menit maupun yang kurang 15 menit. Sekarang yang half past, atau ada di sebelah bawah ya, yang di angka 6, half past tadi artinya adalah setengah ya, atau 30 menit. Misalnya jam setengah 8, half past 8 itu adalah 8, half past 8. Seperti itu. Penyebutannya dalam bahasa Indonesia setengah 8. Jadi, ini titik-titiknya itu menentukan anak-anak. Jadi kayak seperti tadi, titik-titik o'clock. Berarti penulisan jamnya ada di depan. Nah, kalau yang half past titik-titik, berarti jamnya penulisannya ada di belakang. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian mudah dalam memahaminya ya. Nah, yang 4 ini memang yang penting. Setelah kalian sudah tahu yang mana o'clock, yang mana half past, dan yang mana a quarter, sekarang kita masuk ke menit-menitnya. Kalian pasti sudah mempelajari tentang jam ya di kelas-kelas yang sebelumnya, di mana setiap satu angka adalah waktunya 5 menit. Ya, misalnya dari angka 12 kan? Kita mulai dari angka 12. Kalau panahnya ke angka 1, atau jarum menitnya ke angka 1 berarti lewat 5 artinya. Nah, makanya di sini ditulis 5 past. Misalnya mau kita tulis jam 5 lewat 5 menit ya anak-anak. Jarum pendeknya di angka 5, kemudian jarum panjangnya di angka 1. Seperti itu kan? Nah, sekarang kita tinggal bahasa Inggrisnya penulisannya seperti apa. Kalau jarumnya kita sudah paham ya, lewat 5 menit berarti jarum menitnya ada di angka 1. Dan penulisannya itu seperti yang di angka 1 tuh, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan maksudnya, yang tertulis di angka 1 adalah 5 past. Artinya lewat 5 menit. Demikian juga yang ke angka 2. Lewat 10 menit berarti 10 past. Nah, ini penempatan jamnya juga ada di akhir ya. Jadi misalnya tadi lewat 10 menit, jam 5 lewat 10 menit, maka 10 past 5. Nah, penempatan jamnya ada di akhir ya. Jangan bingung ya anak-anak. Lanjut, tadi a quarter sudah kita lewatkan. Jadi nanti kalau lewat
maksudnya 15 menit, kita tidak pakai 15 past. Tidak begitu ya, tapi a quarter past. Ya, jadi penggunaannya kalian lihat ini. Ini akan menjadi rumus kalian dalam penulisan jam dalam bahasa Inggris. Lanjut ke angka 4, berarti lewatnya 20 menit ya. 20 past, titik-titik. Lanjut yang 25 menit, 25 past, titik-titik. Half past tadi sudah, kemudian ke angka 7. Nah, sekarang bukan lagi lewat ya anak-anak, tapi kurang. Nah, penempatannya pun sama, jadi 7 sejajar dengan 5. Jadinya 25. Maksudnya di sini adalah misalnya kita mau menggunakan jam 5 ya, tetap ya. Jam 5 kurang 25 menit. Maka adanya 25 itu sama seperti di sebelah kanan, 25 itu letaknya di angka 5. Nah, sejajar kan 5 dengan 7? Demikian juga angka 8 sejajar dengan angka 4. Kalau yang di sebelah kanan 20 past, yang sebelah kiri 22. Kita masih menggunakan jam 5 misalnya ya. Jam 5 kurang 20 menit. Berarti 22:05. Jamnya ditaruh di belakang. Masih seperti tadi, cuma bedanya yang di sebelah kiri penggunaannya menggunakan kata to, dan yang di sebelah kanan penggunaannya menggunakan kata past. Sebelah kanan lewat, sebelah kiri kurang. Seperti itu ya. Jamnya tetap. Adanya letaknya di belakang. Kita ikuti saja arah titik-titiknya di belakang, berarti penulisan jamnya di belakang. Lanjut, angka 9. Sama kan seperti yang angka 3 sejajar. Penggunaannya pun juga sama, a quarter to. Yang di sebelah kanan, a quarter past. Lanjut, 10. Sejajar dengan 2 menggunakan 10. Jadi yang sebelah kiri adalah 10 to bla bla bla. Dan yang angka 11 adalah sejajar dengan 1, yaitu 5 to. Kurang 5 menit artinya ya. Gimana anak-anak? Semoga paham ya. Nah, kalau masih bingung, kalian bisa mengulang videonya ya anak-anak. Sekarang Bu Guru mau lanjut untuk contohnya. Misalnya Bu Guru mau menulis dalam bahasa Inggris jam 6 tepat. Yaitu it is, atau kita langsung menggunakan it's, sama artinya ya dengan it is, 6 o'clock. Jam 6 tepat. Ingat, penulisan o'clock adalah jamnya sebelum kata o'clock ya. Kita lihat di rumus yang tadi. Titik-titik o'clock. Jadi tempat titik-titik itu adalah tempat jamnya. Si jam yang mau kita tentukan. Oke? Mudah ya, paham ya? Sekarang kita lanjut. Bu Guru mau menulis jam setengah 7. It is 7:30. Jam setengah 7. 7:30 titik-titik. Berarti 7-nya atau 7 berada di akhir kata. Mudah ya anak-anak? Lanjut. It is 7:45. Bahasa Indonesianya adalah jam 8 kurang 1/4 atau kurang 15 menit. It is 7:45. Kurang ya, 2. Bu Guru di sini memakainya 2. Jam 8 kurang 1/4 atau 15 menit. Lanjut. Jam 8 lewat 1/4 atau jam 8 lewat 15 menit. It is 8:15. Ya, lewat ya, jadi pakai past. Ingat, jamnya atau 8-nya atau 8-nya itu berada di belakang. Lihat rumus lagi kalau masih bingung ya, titik-titiknya ada di belakang atau di awal. Sekarang kita lanjut.
It is 5 past 4. Coba tebak, jam berapa itu? It is 5 past 4. Ya, kalian menentukannya dari belakang aja langsung. 4 itu 4, berarti jam 4, kemudian ini 5 past. Tadi 5 past adalah lewat 5 menit, jadi jam 4 lewat 5 menit. Seperti itu ya, mudah kan? Sekarang lanjut, it is 5 to 1. Ayo, jam berapa? Tentukan yang belakangnya dulu. Jadi, 1 adalah jam 1. Penggunaan 5 to adalah kurang 5. Jadi, jam 1 kurang 5 menit. Mudah ya, anak-anak? Sekarang tugas kalian adalah, nah, dari ke-6 kalimat ini, dalam bahasa Inggrisnya ini, kalian tentukan jamnya dengan gambar ya, jam analog. Seperti tadi, it is 2 o'clock. Kalian buat jam analog, jam 2 tepat. Artinya ya, it is 2 o'clock artinya adalah jam 2 tepat. Jarumnya ke arah mana? Ya, seperti itu saja ya tugasnya, menentukan jamnya, tapi ini dalam bahasa Inggris penyebutannya. Ya, pasti mudah ya. Kalau masih bingung, kalian bisa lihat berulang untuk tadi yang rumus gambar yang tadi ya. Ya, semangat mengerjakan ya anak-anak. Dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan atau materi yang lanjutan dari materi ini. Masih di bab 9. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.